السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang sangat penting, yaitu al-istiqamah. Al-istiqamah itu aziz, kata para ulama. Aziz bermakna tinggi dan susah dicapai. Sehingga barakallahu fiikum, pembicaraan ini berat. Karena saya dan antum dan semua kita dan kaum muslimin, enggak ada yang bisa memastikan dirinya bisa selamat sampai mati. Enggak ada yang bisa memastikan dirinya akan istiqamah sampai kematiannya. Sehingga kita hanya bicara teori dan kemudian kita berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukan siapa yang selamat. Maka doa adalah perkara yang paling penting dalam mempertahankan istiqamah ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati-hati kami di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, wahai yang mengarahkan hati, arahkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita terus bertakwa sampai mati.
Dan itu maknanya istiqamah. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Maknanya bertakwalah terus sampai mati. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di atas ketakwaan. Karena yang namanya agama pada diri seseorang bisa berkurang, bisa berkurang, bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa bertambah, bisa bertambah. Ketika seorang anak bertanya kepada bapaknya, seorang ulama, aku baca dalam Al-Quran tentang iman bisa bertambah-bertambah. Tapi aku tidak membaca, tidak mendapati ayat yang menyatakan berkurang. Liyazdadu imanan ma'a imanihim ada. Ayat lainnya tentang masalah tambahan keimanan ada. Tapi berkurang sehingga saya dapatkan. Maka dikatakan oleh bapaknya, uskut ya sobi, diam kau anak kecil. Al-iman yanqus hatta la yabqa syai'. Iman itu bisa berkurang sampai enggak tersisa. Habis. Pernah ditanya juga para ulama tentang bagaimana agama bisa berkurang pada seseorang. Dijawab seperti seekor kambing yang gemuk. Kemudian dia kurus, semakin kurus, kemudian sakit, kemudian mati. Kamu pernah tahu? Umlah itu uang receh. Bagaimana bisa hilang? Tulisan-tulisannya padahal timbul. Bitulil mukth, dengan lamanya disimpan fil jaib, di kantong diangkat, padahal betapa lembutnya pakaian kita. Tetapi lihatlah uang tadi, uang logam tadi. Lama-kelamaan bisa habis tulisannya. Apa maknanya? Maknanya tidak terlihat berkurangnya, tapi nyata. Sehari nggak beda uang kita kantongin, 2 hari nggak beda, tapi lihat sekian tahun, tulisannya sudah hilang, sudah rata, halus. Yadhabud din sunnatan kama yadhabul hablu quwwatan quwwah. Akan hilang agama sesunnah demi sesunnah seperti hilangnya tali sebenang demi sebenang. Tali kapal sekalipun yang besar terdiri dari benang-benang kecil. Mungkin kalau benangnya putus satu, pemilik kapal akan berkata, tenang saja, cuma satu. Iya. Tapi kalau terus satu lagi, tali sebesar apapun akan putus. Ikhwani fillah azakumullah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiya al-Islam. Yang namanya Islam adalah sunnah dan yang namanya sunnah adalah Islam. Artinya Islam ini terdiri dari sunnah yang disusun lengkap sempurna. Min awalihi ila akhirihi. Sunnah demi sunnah. Maka kalau satu sunnah tergeser, artinya agama tadi sudah berkurang seutas. Dan jangan berkata seperti tukang kapal tadi, cuma satu benang, toh talinya besar. Jangan berkata seperti itu. Karena besok akan berkurang lagi satu benang lagi. Dan besok akan berkurang lagi satu sunnah demi sunnah demi sunnah demi sunnah. Yang kemudian na'udzubillah hilang agama. Tinggal namanya saja fulan wa fulanah. Muhammad wa Salimah. Wa Fatimah wa Abdullah wa Abdurrahman. Tetapi sudah tidak kenal salat, nggak kenal puasa, nggak kenal. Seperti yang terjadi di sekian banyak negara.
Nama-namanya nama-nama Islam. Tetapi sudah tidak kenal agama, bahkan di dadanya terpampang kalung salib besar. What's your name? Katanya. Siapa namamu? Fatimah. Fatimah namanya. Apakah itu terjadi begitu saja? Tidak. Berkurang sedikit demi sedikit. Seperti kambing yang tadinya gemuk sehat, kemudian semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, dan kemudian sakit-sakit mati. Hilang agama. Seperti uang logam yang terus dari tangan ke tangan, dari kantong ke kantong. Kemudian mulai semakin halus, hilang. Sehingga barakallahu fikum. Al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah itu perkara besar yang susah, yang sangat tinggi, yang kita harus mendaki mencapainya. Harus mendaki. Falaqtahamal aqabah. Tetapi sebagian besar orang tidak mau jalan yang mendaki, maunya jalan yang berbunga. Susah. Kalau engkau menjalani jalan istiqamah, menjalani jalan sunnah, menjalani jalan yang lurus, maka engkau akan mendapati sekian halangan dan rintangan. Akan menghadapi syaitan, iblis dan bala tentaranya. Dan bala tentaranya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Manusianya dari kalangan orang kafir, ahlul ahwa, ahlul dalal, ahlul syubuhat. Macam-macam. Yang jelas akan berat. Tetapi kok mereka yang berjalan di jalan menyimpang kok tenang-tenang saja, aman-aman saja. Iya. Karena syaitan mendukung mereka, tidak menentang mereka, tidak menghalangi mereka. Ikhwani fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam, hidayah ini ke dalam Islam adalah nikmat. Dan kenikmatan itu harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabi lasyadid. Jika kalian syukur akan aku tambah, kata Allah. Imanan ma'a imanihim. Akan ditambah imannya dengan iman berikutnya. Bertambah. La in syakartum. Kalau kalian syukur. Wala in kafartum. Kalau kalian kufur. Kata Allah. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Dan cukup. Sebagai balasan yang sangat mengerikan. Dari orang yang tidak syukur. Cukup dengan dicabutnya kembali kenikmatan tersebut. Diberi kenikmatan, tidak syukur, maka kenikmatan itu dicabut kembali. Maka siapa yang mendapatkan hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islami ila sunnah, kemudian tidak syukur, akan dicabut kembali hidayah tadi dan mulai menyimpang kembali, mulai menjauh dari sunnah. Yang berarti menjauh dari Islam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah, tidak akan menghilangkan kenikmatan yang sudah diberikan kepada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang menyebabkan tercabutnya kenikmatan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran berkali-kali, wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku gak akan mendolimi hamba-hambaku. Wa ma dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah enggak mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka. Ini ketika Allah mencabut satu kenikmatan, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan tersebut. Allah tidak zalim. Tetapi kalian sendiri yang menyebabkan kenikmatan tadi tercabut. Kalian sendiri yang menyebabkan kenikmatan tadi dihilangkan. Kenikmatan yang sudah diberi dicabut kembali oleh Allah. Karena mereka tidak syukur.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri, kami akan tambah. Kalau kalian kufuri, kalau kalian ingkari, tidak syukur, Allah akan cabut kembali. Demikianlah al-iman. Demikianlah ketakwaan. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal agama, kita kenal Islam, kita kenal sunnah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat lain juga Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan apa yang pada mereka jadi berubah. Enggak akan merubah nasib satu kaum ketika mereka dalam keadaan syukur, Allah akan berikan tambahan kenikmatan. Kalau kenikmatan iman, Allah akan tambahkan imanan ma'a imanihim. Kalau hidayah, Allah akan berikan semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas jalan yang lurus di hadapan matanya. Semakin jelas mana hak, mana batil. Semakin terang benderang mana yang bisa dijalani dan mana yang berbahaya. Masya Allah, ini nikmat. Tetapi ketika tidak syukur, kemudian mulai dia merasa, saya sudah dapat hidayah, ya sudah. Saya sudah jadi ahli sunnah, cukup. Sekarang saya mau bisnis. Saya mau mengurusi istri dan anak saya. Saya ingin mereka hidup makmur, nikmat, damai, dan mencukupi. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah terucap ide itu setelah Fathu Mekah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita sudah sekian lama berjuang, berperang. Sekarang Allah sudah menangkan. Mekah sudah dibuka. Manusia sudah masuk dalam agama Islam berbondong-bondong. Maka bagaimana kalau sekarang kita urusi keluarga kita dan kita berjuang mencari dunia begitu. Apa ayat yang turun barakallahu fikum? Silahkan cari dalam tafsir asbabun nuzul ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka. Silahkan cari, akan ada kisah ini. Yang turun ayatnya adalah wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian dalam kehancuran. Kalau kita meninggalkan jihad, hancur. Kalau kalian meninggalkan perjuangan, mencari ilmu, menyebarkan agama, hancur. Kalian melemparkan diri kalian dalam kehancuran. Kalau ingin mempertahankan agama ini istiqamah, maka hendaklah terus berjuang. Jangan berhenti sampai mati. Maka tidak berhenti mereka berjuang. Sampai Rasulullah wafat, masih mereka berjuang. Menebarkan agama, menyampaikan agama, mengajarkan ilmu ke seluruh dunia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi. Orang yang meremehkan agama, menganggap hilang satu sunnah kecil. Masa sih saya harus terus pegang? Itu kan gak wajib. Ini sering saya dengar. Ya memang tidak wajib. Itu hanya sunnah saja. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Apalagi sunnah. Tidak wajib. Tetapi kata Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dia terus menerus meninggalkannya, akan ada pertanyaan. Kamu itu suka atau tidak suka dengan agama?
Kamu suka atau tidak suka dengan sunnah qobliyah tadi, sunnah ba'diyah tadi? Kalau dijawab suka, mana buktinya? Kalau dijawab tidak suka, kamu membenci sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku, kata Nabi. Demikian juga qiyamul lail. Witir sebelum tidur, kalau enggak sempat qiyamul lail paling sedikit. Qiraatul Quran. Kan enggak harus, iya. Tapi pertanyaan tadi harus kita tanyakan di benak kita, di hati kita. Kita suka atau tidak suka dengan sunnah Nabi? Kalau suka, buktikan kecintaan kita kepada sunnah. Kalau sekali-kali tidak mengerjakan, tidak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau terus-menerus sibuk dengan urusan dunia, meninggalkan sunnah-sunnah tadi terus-menerus, maka ada pertanyaan, kamu ini suka atau nggak suka? Akan muncul pergeseran-pergeseran tanpa terasa. Itu baru satu sisi pertanyaan dari Hibatullah Al-Lalikai tadi. Kalau kau cinta pada sunnah-sunnah tadi yang memang mustahabbah, tidak wajib, buktikan. Kalau engkau tidak sunnah, terancam dengan ancaman Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sisi kedua, bukankah dengan sunnah kamu kerjakan yazid imanukum? Karena iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Naam, tidak mengerjakan sunnah-sunnah yang mustahabbah tadi enggak apa-apa, karena itu tidak wajib, tapi imanmu berkurang sedikit sekali. 2, 3, 4, turun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa di antara makaidus syaitan, di antara tipu daya syaitan, walaupun tujuan utamanya mengajak kepada kekafiran, la ughwiyannahum ajma'in, kami akan sesatkan mereka seluruhnya, tetapi ketika tidak bisa disesatkan secara langsung, akan diajak kepada dosa-dosa besar. Kalau dosa besar pun masih tidak bisa, Masya Allah, ahli sunnah salafiyun diajak untuk dosa yang lebih kecil. Ternyata mereka, Masya Allah, ahli sunnah ini tidak mau sama dosa, masih diajak untuk mengerjakan yang mafdul, meninggalkan yang fadil. Yang mafdul itu yang kalah keutamaannya, dalam rangka meninggalkan yang lebih utama. Ini utama, ini utama. Yang ini aja, ini penting, supaya yang ini ditinggal. Barakallahu fikum. Akhirnya sunnah-sunnah tadi yang dalam tanda petik tidak wajib katanya, ditinggalkan semua untuk kepentingan sesuatu yang dunia. Loh, kalau kamu bandingkan keduanya, tidak bisa dibandingkan, jauh sekali. Sunnah dengan perkara yang iya boleh, tidak juga boleh, dapat syukur, tidak juga syukur. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika syaitan berhasil mengajak mereka untuk sibuk dengan sesuatu yang mafdul, kemudian meninggalkan yang fadil, mulai akan lebih dekat kepada yang dosa, menjauh dari yang sunnah. Yang ini aja ditinggal, apalagi yang itu lebih berat lagi. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan menjadi musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh, perlakukanlah sebagai musuh. Kalau syaitan itu musuh, maka perlakukan sebagai musuh. Dan juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, yaitu syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia.
Mereka saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, saling membisikkan kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Artinya barakallahu fikum, kembali kepada perjuangan tadi, enggak bisa istiqomah tanpa perjuangan. Enggak bisa istiqomah tanpa perjuangan. Tanpa jihad, jangan terlalu sempit menafsirkan al-jihad. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan makna jihad adalah memaksa diri kita sendiri untuk belajar. Itu jihad. Wa jihad 'ala al-'amali bihi. Berjuang memaksa diri kita agar mau mengamalkan apa yang sudah dipelajari tadi. Dan bersungguh-sungguh berjuang agar kita setelah mengerjakannya mengajak orang lain untuk mengerjakan ilmu tersebut. Dan berjuang memaksa diri kita sendiri agar mau sabar di atas semua itu. Sabar di atas ta'allum, belajar. Sabar di atas pengamalannya. Sabar di atas dakwahnya. Sabar dalam memperjuangkan semua itu. Itu jihad. Barakallahu fiikum. Jihad yang selalu ada setiap saat. Berbeda dengan jihad dengan pedang dan tombak. Berbeda dengan jihad mengangkat senjata. Maka itu dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Al-jihadu maudin ma'al imam. Jihad yang seperti itu berlangsung bersama penguasa. Maka itu perkara jauh. Jauh dalam artian tergantung. Apakah ada perintah atau tidak ada perintah. Gak bisa sembarangan mengangkat senjata. Tetapi jihadun nafs, memperjuangkan diri kita agar istiqamah, agar terus kokoh di atas kitab wa sunnah, agar terus kokoh di atas tauhid, di atas jalan Rasulullah SAW, maka itu butuh perjuangan jihad, yaitu jihadun nafs. Tanpa talabul ilmi, walaupun semangatmu tinggi, percuma. Tanpa talabul ilmi, walaupun semangatmu tinggi setinggi-tingginya, kalau salah, gak ngerti ilmunya, ya sesat juga, menyimpang. Bahkan semakin semangat sesatnya, karena semangatnya tinggi, ternyata salah. Kasihan. Setelah ilmunya, Masya Allah, tinggi, pengamalannya bagaimana? Maka perangkat-perangkat istiqamah, barakallahu fiikum, pertama, terus belajar, jangan berhenti. Terus talabul ilmi, karena ilmu ini seperti lautan yang tak bertepi. Seperti lautan yang tak bertepi artinya gak nyampe-nyampe. Kamu mendayungnya, kamu mengayuhnya, gak akan sampai ke tepian. Sampai kita mati belum habis ilmu itu. Bahkan kata para ulama bahwasanya ilmu itu berlembah-lembah. Satu lembah kamu arungi, sampai kamu mati belum habis. Padahal masih ada lembah kedua, masih ada lembah ketiga, masih ada lembah keempat. Lembah yang pertama saja, kamu arungi, sampai matimu gak akan habis. Maka barakallahu fikum, waktu yang sempit, dengan ilmu yang begitu luasnya, bagaimana mungkin kita bisa melalaikan dan mengabaikan talabul ilmi? Bagaimana mungkin kita menunggu daurah setahun sekali ngajinya? Kalau tidak ada si fulan saya gak hadir. Tiap hari kamu belajar 1 jam 2 jam itu masih kurang. Kau sudah bisa, Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu perangkat yang wajib untuk orang istiqomah. Tanpa itu gak akan mungkin bisa istiqomah. Mengapa? Karena gak tahu jalannya. Orang yang berjalan tanpa punya alamat akan tersesat.
Siapa yang berjalan dalam keadaan tidak tahu, saya harus kemana ini? Padahal persimpangannya bukan simpang 4, bukan simpang 5. Bukan pula simpang 9. Yang di balizannya, enggak. Simpang 73. 73 itu satu dari 73 itu bercabang-cabang lagi. Berpecah-pecah lagi. Tanpa ilmu akan tersesat. Dan sebelum kita tahu ilmunya, kita belajar kalimat la adri, saya tidak tahu. Itu juga jalan istiqomah. Berkait dengan poin pertama, belajar. Sebelum kamu tahu, saya tidak tahu. Ucapkan dengan kalimat yang tegas dan jelas. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakullah wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara, jangan kamu bersikap, jangan kamu berpendapat apa yang kamu enggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Semuanya akan ditanya nanti, kenapa begini, mengapa begitu? Sehingga barakallahu fikum, yang membuat orang sering Nasallallahu berbelok arah adalah kelancangan di lidah. Lancang berbicara dalam keadaan dia tidak punya ilmunya. Lancang berbicara dalam keadaan dia tidak tahu situasinya, tidak tahu kejadiannya, nggak tahu apa usul-usulnya, asal-usulnya nggak ngerti, tapi berbicara. Terbawa isu. Terbawa isu. Tapi saya pakai ain, isu, karena itu bahasa Arab. Dari kata isya'ah. Dari kata isya'ah. Yang tersebar luas, dalam keadaan gak tahu sumbernya dari mana. Orang yang selalu terbawa dengan isya'ah, dengan isu-isu, akan mudah terombang-ambingkan dalam masalah dunianya, dalam masalah akhiratnya, dalam masalah agama, bangsa dan negara. Negara bisa hancur kalau rakyat terbawa isu. Agama juga bisa rusak kalau kaum musliminnya terbawa isu-isu yang tidak jelas. Man la ya'lam la yatakallam. Siapa yang tidak tahu jangan bicara. Dan itu nasihat hampir semua ulama. Kamu bersama ulama mana? Kamu bersama ulama mana? Kamu bersama siapa? Syekh yang mana? Syekh yang mana? Sama. Semuanya mengatakan sama. La ya'lam la yatakallam. Siapa yang tidak tahu jangan berbicara, jangan lancang. Yang kemudian setelah berbicara dengan lancang salah, setelah salah nggak mau ngaku salah, setelah nggak mau ngaku salah malu untuk berubah. Apa jadinya? Mempertahankan dengan mati-matian, bukan mempertahankan agama, mempertahankan ego pribadinya, mempertahankan pikirannya sendiri. Ikhwan fillah azakumullah. Maka yang kedua, masih berkait dengan talabul ilmi, adalah soalul ulama, bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kalau sudah dijawab, pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Disuruh diam, diam. Disuruh sabar, sabar. Disuruh untuk bersatu, berusaha untuk bersatu. Bahwa mereka semua ahlu sunnah, ahlu sunnah. Mulut tetap menyatakan mereka ahlu sunnah, mereka ahlu sunnah. Hati-hati. Itu namanya mengikuti ulama, berpegang dengan para ulama. Maka yang ketiga, barakallahu fikum, ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran yang sudah didapatkan. Dari talabul ilmi, dari soal al-ulama, dari dalil-dalil wal hujjah, pegang kuat-kuat. Jangan dikalahkan kebenaran dengan asabiyah. Jangan dikalahkan kebenaran dengan taklid dan membebek pada siapapun. Jangan dikalahkan kebenaran dengan hawa nafsu.
kepentingan pribadi. Jangan dikalahkan kebenaran dengan kesombongan. Jangan dikalahkan kebenaran dengan kedengkian. Jangan. Kalau itu hak, katakan hak. Walau kana murran, walaupun itu pahit. Katakan yang hak adalah hak. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun pahit. Itu juga tariqul istiqamah. Jalan untuk istiqamah. Yang keempat, tegaskanlah apa yang sudah kamu dapat dari kebenaran tadi. Sampaikanlah dengan jelas. Fasda' bima tu'mar. Tegaskanlah dengan apa yang kau diperintahkan. Jangan disembunyikan. Jangan dipilih-pilih. Apa yang menguntungkan saya angkat. Apa yang tidak menguntungkan saya geser. Fasda' bil haqq. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, hendaklah sabar bersama ahlul haqqi wa ahli sunnah. Sabar bersama orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sabar bersama ahli sunnah. Jangan tinggalkan mereka, ahli sunnah. Berkait dengan itu, sebaliknya, jangan ikuti orang-orang yang di luar ahli sunnah, alias para pendosa, orang kafir dan ahlul bid'ah. Itu juga thariqah istiqamah. Pilih teman yang baik. Pilih lingkungan yang baik. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Kata Allah, sabarlah dalam hukum Rabbmu dan jangan turuti, jangan taati athiman au kafura, para pendosa ataupun orang-orang kafir. Barakallahu fiikum. Sehingga kita akan mudah menjalani kebenaran karena bersama orang-orang yang benar. Kita akan sulit melaksanakan kebenaran kalau bersama athiman au kafura, bersama para pendosa, bersama ahlul bid'ah, ahlil ahwa, bersama orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya, bersama mereka-mereka para fujar, apalagi orang-orang kafir. Kita akan susah melaksanakan kebenaran. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang bersama teman dekatnya. Maka berupayalah barakallahu fikum untuk selalu bersama orang yang baik, selalu bersama ahli sunnah yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia, perbuatannya baik, tutur katanya baik, sikapnya baik, saleh, mukmin, taqi. Kalau dia athim, pendosa, mundur, menjauhlah. Apalagi sahibu hawa, semakin jauh lagi kita dari mereka. Ahlul bid'ah wad dalalah, semakin jauh lagi dari mereka. Wahakadha. Yang berikutnya, berkait dengan ketaatan atau berkait dengan istiqamah adalah ketaatan kepada para penguasa. Ikhwani fillah a'azakumullah. Apa kaitannya? Kaitannya dengan isya' yang tadi kita sudah singgung. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau rudduhu ila ar-rasul
wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kata Allah, jika datang satu perkara, apakah berita keamanan atau berita ketakutan? Berita keamanan atau berita ketakutan? Isyur. Mereka, kata Allah, ada'u bih, mereka langsung sebarkan. Kalau saja mereka itu mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya mereka akan bisa beristimbat, menyimpulkan dengan benar. Kalau saja bukan karena fadilah Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit sekali. Ayat ini menggambarkan, barakallahu fikum, bahwa kalian, kita semua akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit sekali. Siapa yang sedikit tadi? Yang kalau dapat isya'ah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada ulil amri minhum, orang yang berkepentingan atau orang yang memegang urusan. Ulil amr, pemegang urusan. Urusan din dipegang oleh para ulama, urusan dunia dipegang oleh para penguasa. Maka kembalikanlah kepada mereka. Apa ini isunya? Masalah urusan politik. Udah, sabar bersama para penguasa. Jangan sok tahu. Yang tersebar belum tentu perkara yang benar. Yang viral belum tentu itu yang terjadi. Karena bisa dibuat. Zaman sekarang bisa dibikin. Dengan keahlian-keahlian mereka bisa dibikin. Ini jadi viral, ini jadi segala macam. Masa sudah dari bertahun-tahun lalu sudah ada pondok Az-Zaitun dan sudah kayak gitu dari dulu. Kenapa baru sekarang gegernya? Iya kan? Aneh kan? Tanyakan sama kiainya, Pak, emang baru sekarang Bapak pendapat seperti itu? Udah bertahun-tahun lalu. Ada yang buat, ada yang bikin, sehingga sudahlah. Jangan terbawa dengan isya'ah, jangan terbawa apalagi urusannya berkait dengan siasah. Bukan urusan kalian, bukan urusan kita. Ini muslim itu muslim, selesai. Tapi ini kan sama, ini juga politikus, ini juga politikus. Nah, tapi nggak pakai tapi, semuanya politikus. Sehingga kita tidak lagi untuk berpikir ini dan itu. Siapa yang memimpin selama itu muslim kita terima. Alhamdulillah. Kembali kepada pembahasan. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf, maka kalau ada isu-isu tadi, masalah mengerikan, masalah menakutkan, masalah akan begini, akan begitu, kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada sunnah-sunnahnya. Kembalikan kepada ulil amr, para ulama dan para umara. Niscaya mereka akan tahu bagaimana menyimpulkannya. Itu kesimpulannya begini. Tetaplah kamu belajar. Tetaplah talabul ilmi. Ini kesimpulannya begini. Mereka akan tepat menyimpulkan. Karena mereka ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan perangkat yang terakhir. Tetapi barakallahu fikum. Bukan berarti tidak penting. Justru itu yang paling penting. Makanya di awal juga sudah disinggung. Dan di akhir diingatkan lagi. Berdoa. Itu perangkat istiqomah. Al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati ini di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati kita di dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli jannah, ahli surga, sampai ketika sejengkal lagi, kata Nabi, akan masuk surga, tiba-tiba berubah beramal dengan amalan ahli nar, fadakhalan nar. Dan ada yang sebaliknya, beramal dengan amalan ahli nar sampai akhir hidupnya, sampai tinggal sejengkal lagi masuk neraka, berubah beramal dengan amalan ahli jannah, fadakhalal jannah.
Barakallahu fikum. Maka sangat-sangat berperan, sangat-sangat menentukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah maha pemberi. Amin. أتى بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.